Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seakan ada sesuatu dalam dirimu yang memanggil, namun kau sendiri tak mampu menjelaskannya? Sebuah suara halus yang bukan muncul dari pikiran, bukan pula dari dunia luar, tetapi dari kedalaman jiwamu yang paling sunyi. Banyak yang mengabaikannya, tapi mereka yang mengikuti panggilan itu akan memasuki sebuah perjalanan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan. Perjalanan menuju penyatuan antara rasa, jiwa, dan kesadaran akan Tuhan. Dan mungkin malam ini panggilan itu datang padamu. Jika hatimu bergetar meski sedikit, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Bab 1. Bisikan awal perjalanan rasa. Ada saat dalam hidup ketika seseorang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan tidak bisa diabaikan oleh hati. Sebuah getaran lembut yang muncul dari kedalaman batin, seolah ada pintu yang selama ini tertutup rapat kini perlahan terbuka. Pada momen itu, manusia menyadari bahwa ada ruang sunyi dalam dirinya yang selama ini terlupakan. Ruang yang memanggilnya untuk kembali mengenali siapa dirinya sebelum dunia membentuknya. Di sanalah perjalanan rasa bermula, bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang terbangun di dalam jiwa. Ketika suara dunia memudar, terdengarlah suara lain yang lebih halus, lebih jujur, lebih dekat daripada siapapun. Suara itu bukan untuk didengar dengan telinga, melainkan dengan ketenangan hati yang mulai luluh dari hiruk-pikuk ambisi. Para salik menyebutnya panggilan batin, sebuah panggilan yang tidak memaksa, namun terus mengetuk, meminta agar manusia berhenti sejenak dan menoleh ke arah dirinya sendiri. Dalam panggilan itu ada isyarat ilahi, seolah Allah mengundang hambanya untuk menapaki jalan yang lebih dalam. Rasa yang muncul di awal perjalanan ini sering membuat seseorang merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia luar yang ramai dan dunia dalam yang sunyi namun penuh makna. Pada titik ini, banyak orang merasa bingung, tetapi kebingungan itu justru pertanda bahwa pintu kedewasaan ruhani mulai terbuka. Sunyi yang dulu dianggap menakutkan, kini terasa menenteramkan. Dan ketidakpastian yang dulu membuat gelisah, kini justru menjadi jembatan untuk menemukan arah yang lebih hakiki. Perjalanan ini tidak meminta seseorang menjadi sempurna, tetapi hanya meminta ia jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran itulah yang menjadi cahaya pertama dalam perjalanan menuju makrifat. Saat seseorang berani menatap dirinya tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembenaran, maka hatinya mulai mengenal rasa yang paling murni. Rasa itulah yang perlahan membimbingnya menuju pemahaman bahwa di balik setiap gelisah ada pesan halus yang perlu direnungi, dan di balik setiap ketenangan ada pintu untuk memasuki kedalaman yang lebih luas. Pada akhirnya, awal perjalanan rasa bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang mendengar kembali apa yang sejak lama berbisik di dalam diri. Bisikan yang mungkin pernah hilang oleh kebisingan dunia, namun tidak pernah benar-benar padam. Dan ketika seseorang merespon bisikan itu, seolah ada cahaya lembut yang menyapu jiwanya, cahaya yang mengajaknya melangkah ke jalan para salik, jalan yang sunyi namun penuh kedamaian, jalan yang mengantar manusia kembali kepada Tuhannya. Bab 2. Rasa sebagai cahaya yang tak berwujud. Rasa adalah anugerah halus yang ditanamkan Tuhan ke dalam diri manusia sebagai penunjuk arah sebelum manusia mengenal peta kehidupan. Ia tidak memiliki bentuk, namun keberadaannya dapat menggerakkan hati lebih kuat daripada apapun yang bisa disentuh. Ketika seseorang mulai peka terhadap gerak lembut rasa ini, ia seperti melihat cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menyinari batinnya dengan kejelasan yang sulit dijelaskan. Para salik memahami bahwa rasa adalah bahasa pertama jiwa, bahasa tanpa kata yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melembut. Dalam hening, rasa bekerja seperti pelita kecil yang terus menyala, meskipun dunia di luar sedang gelap. Pelita itulah yang membuat seseorang tetap mampu melangkah, meski pikirannya bimbang. Di saat logika gagal memberi jawaban, rasa muncul memberikan arah melalui intuisi yang datang tanpa suara.
Itulah sebabnya para pejalan batin selalu menjaga kelembutan hatinya, karena mereka tahu bahwa rasa tidak akan hadir pada hati yang keras, hati yang penuh keluhan, atau hati yang tertutup oleh kesombongan halus yang tidak disadari. Rasa memiliki cara sendiri untuk memberi petunjuk. Kadang ia muncul sebagai ketenangan mendalam yang tidak memiliki alasan. Kadang ia datang sebagai kegelisahan ringan yang meminta seseorang untuk berhenti, mengamati dan memahami. Rasa tidak berteriak, tetapi getarannya cukup untuk mengguncang. Dan ketika seseorang mengikuti arah rasa yang benar, hidupnya seperti dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Seolah ada kekuatan yang lebih bijak darinya yang memegang langkahnya satu persatu. Namun tidak semua orang mampu menangkap cahaya rasa karena banyak yang menutupi cahayanya dengan beban dunia. Ambisi membuat rasa menjadi tumpul. Kemarahan membuat rasa menjadi gelap. Keinginan berlebihan membuat rasa kehilangan kejernihan. Para salik memahami bahwa tugas mereka bukan mencari cahaya rasa, tetapi membersihkan kabut yang menutupinya. Sebab rasa yang suci selalu ada di setiap diri manusia, hanya tertutup oleh perkara yang tidak diperlukan. Ketika rasa sudah mulai jernih, seseorang akan merasakan bahwa hidupnya tidak lagi berjalan tanpa arah. Ada kepekaan baru yang tumbuh, sebuah kesadaran halus bahwa Tuhan selalu membimbing melalui bisikan rasa yang lembut. Dan pada titik itu, seseorang tidak lagi hanya hidup dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih peka, dan lebih dekat kepada Sang Maha Cahaya yang selalu bersemayam di dalam dirinya. Bab 3. 3 langkah para salik dalam menyatukan rasa dan jiwa. Para salik sejak dulu memahami bahwa perjalanan menuju makrifat bukanlah perkara yang rumit, tetapi perkara yang memerlukan kedalaman dan ketekunan. Mereka merangkum jalan panjang itu menjadi 3 langkah besar yang terlihat sederhana, namun membawa perubahan mendasar pada diri manusia. Langkah pertama adalah penjernihan rasa, sebuah proses melembutkan hati dari keruhnya ambisi dan kabut emosi. Langkah kedua adalah penyamakan jiwa, proses menguatkan batin agar tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Dan langkah ketiga adalah penyatuan, titik ketika rasa dan jiwa bergerak seirama menuju cahaya ilahi. Penjernihan rasa bukan berarti menghapus perasaan, melainkan mengembalikan perasaan pada bentuknya yang paling murni. Seperti sungai yang jernih setelah melewati banyak batu, begitu pula rasa manusia menjadi bening setelah melewati ujian dan renungan. Dalam kejernihan itu, seseorang mulai dapat melihat apa yang sebenarnya sedang dirasakan, tanpa dipengaruhi oleh ketakutan atau keinginan tersembunyi. Para salik meyakini bahwa hati yang jernih memantulkan kebenaran seperti cermin, sedangkan hati yang keruh hanya memantulkan bayangan ego. Penyamakan jiwa adalah proses yang lebih sunyi. Ini bukan proses memperindah diri di hadapan manusia, tetapi memperkuat diri di hadapan Tuhan. Jiwa yang tersamak tidak mudah pecah ketika diuji, tidak mudah sombong ketika dipuji, dan tidak mudah runtuh ketika disakiti. Ia menjadi lentur namun kokoh, lembut namun tegas, seperti kulit yang ditempa hingga tahan terhadap panas dan waktu. Pada tahap ini, seseorang belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap dunia, sebab ia mulai memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Langkah terakhir adalah penyatuan, tahap yang hanya dicapai oleh mereka yang telah melewati sunyi panjang dan kejujuran yang mendalam. Penyatuan bukan berarti hilangnya diri, tetapi selarasnya rasa dan jiwa sehingga tidak ada lagi pertentangan batin antara apa yang dirasakan dan apa yang diyakini. Pada titik ini manusia tidak lagi mengejar ketenangan karena ketenangan itu sendiri hadir dari dalam. Ia tidak lagi mencari arah karena arah itu terasa begitu jelas. Dan ia tidak lagi beribadah dengan berat sebab ibadah menjadi napas yang menghidupkan dirinya. Inilah 3 langkah para salik, langkah yang membawa manusia keluar dari kebisingan dunia dan memasuki keheningan yang menyembuhkan. Mereka yang menapakinya akan merasakan bahwa hidupnya berubah bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwanya menjadi lebih luas. Dan ketika rasa serta jiwa bergerak bersama, seseorang seperti menemukan sayap yang selama ini tersembunyi
sayap yang membawanya terbang menuju kedekatan dengan Tuhannya. Bab 4. Sunyi yang mengajari lebih dari 1000 kitab. Sunyi adalah guru yang tidak banyak dicari, tetapi justru memberikan pelajaran paling dalam kepada mereka yang berani mendengarnya. Dalam sunyi, seseorang mulai melihat betapa ributnya hatinya sendiri selama ini. Bukan karena dunia terlalu bising, tetapi karena jiwa terlalu penuh oleh hal-hal yang tidak perlu. Ketika seseorang mulai duduk bersama sunyi, tanpa pelarian dan tanpa gangguan, ia merasakan kehadiran halus yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Sebuah kehadiran yang membuat hati perlahan menenangkan diri, seolah Tuhan sedang mendekat tanpa suara. Di titik ini sunyi tidak lagi menjadi ruang yang kosong. Ia berubah menjadi ruang yang penuh makna, penuh pesan, penuh cahaya yang tidak terlihat namun terasa. Sunyi menjadi seperti cermin besar yang memantulkan kondisi hati seseorang apa adanya. Di hadapan cermin itu, seseorang tidak bisa berbohong, tidak bisa menyembunyikan luka, tidak bisa menutupi gelisah dengan kata-kata indah. Sunyi membuat manusia jujur, dan kejujuran itulah yang membuka pintu bagi kedalaman rasa yang lebih tinggi. Para salik berjalan melalui sunyi dengan langkah yang pelan, namun pasti. Mereka tahu bahwa sunyi adalah jalan untuk mengenali getaran jiwa yang paling asli. Dalam keramaian, suara jiwa tenggelam. Dalam kesunyian, suara itu kembali terdengar. Getaran itu kadang muncul sebagai ketenangan yang tiba-tiba, kadang sebagai isyarat kecil yang memperingatkan. Namun selalu suara itu membimbing ke arah yang sama, kembali kepada Allah. Maka para pejalan tidak lagi takut pada sunyi, sebab mereka merasakan bahwa sunyi adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang halus. Ketika seseorang telah terbiasa dengan sunyi, ia mulai memahami sesuatu yang tidak bisa ditemukan di banyak kitab, bahwa Tuhan tidak hanya dapat ditemui melalui bacaan, tetapi juga melalui keheningan. Dalam keheningan itulah seseorang menyadari bahwa setiap napas menjadi zikir, setiap detik menjadi ibadah, dan setiap detak jantung menjadi ayat yang menceritakan kebesarannya. Sunyi tidak menghapus dunia, tetapi mengembalikan dunia pada ukuran yang semestinya. Dunia bukan lagi pusat, tetapi sekadar perjalanan singkat menuju Dia yang abadi. Pada akhirnya, sunyi mengubah seseorang menjadi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih sadar. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada dunia, karena hatinya telah menjelaskan dirinya kepada Tuhan. Sunyi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari banyak suara, tetapi dari satu cahaya yang menyinari batin. Dan siapa yang berani memasuki sunyi akan menemukan bahwa sunyi bukan kekosongan, melainkan pintu menuju pemahaman yang tidak pernah bisa dibeli oleh siapapun. Pemahaman bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika dunia terasa paling jauh. Bab 5. Menemukan diri yang tersembunyi di balik nama dan peran. Setiap manusia hidup membawa banyak nama, banyak peran, dan banyak topeng yang ia pakai untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Namun di balik semua itu, ada satu diri yang jauh lebih asli, lebih murni, dan lebih jujur. Diri yang tidak pernah berbicara kecuali ketika manusia sudah cukup tenang untuk mendengarnya. Para salik menyebutnya sebagai diri sejati, bagian dari jiwa yang tidak terpengaruh oleh pujian maupun cemooh, oleh dunia maupun masa lalu. Untuk mencapainya, seseorang harus berani melepaskan segala identitas yang selama ini ia percayai sebagai dirinya. Bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk melihat mana yang sekadar peran dan mana yang benar-benar dirinya. Diri sejati tidak ditemukan melalui banyak pencarian di luar, tetapi melalui keberanian untuk masuk ke dalam. Dalam perjalanan batin ini, seseorang menyadari bahwa banyak hal yang ia banggakan ternyata hanya lapisan tipis yang mudah runtuh. Reputasi dapat berubah, penampilan dapat pudar, keahlian dapat dilampaui. Namun diri yang sejati tidak pernah berubah karena ia berasal dari tiupan ilahi yang tidak terikat oleh waktu. Ketika seseorang mulai mengenali diri ini, ia merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, seolah ia menemukan rumah yang selama ini hilang. Perjalanan menemukan diri sejati seringkali dimulai dengan pertanyaan yang muncul diam-diam dalam hati. Siapakah aku ketika tidak ada yang melihat? Siapakah aku ketika tidak ada yang harus aku perankan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ditujukan untuk menjatuhkan seseorang,
tetapi untuk membebaskannya dari penjara yang ia bangun sendiri. Saat seseorang mulai melihat dirinya apa adanya, lemah, kuat, rapuh, teguh, sekaligus penuh kemungkinan, ia mulai merasakan keringanan yang aneh, seolah ada beban yang perlahan terangkat dari bahunya. Para salik memahami bahwa siapapun yang ingin mencapai makrifat harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak ada kedekatan kepada Tuhan tanpa keberanian untuk menerima apa yang ada di dalam diri. Jiwa yang menolak dirinya akan sulit menerima cahaya ilahi, karena ia sibuk bersembunyi dari bayangan yang diciptakannya sendiri. Namun ketika seseorang akhirnya menerima seluruh dirinya, baik sisi terang maupun gelapnya, pintu kebenaran batin mulai terbuka. Di balik pintu itu, seseorang melihat bahwa kelemahan bukanlah penghalang, melainkan undangan untuk bergantung kepada Allah. Pada akhirnya, menemukan diri sejati bukanlah akhir perjalanan, melainkan permulaannya. Ketika seseorang sudah mengenali dirinya, ia akan lebih mudah mengenali Tuhannya. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa dirinya hanyalah cermin kecil dari cahaya yang jauh lebih besar. Dan ketika cermin itu dibersihkan dari debu ketakutan, ambisi dan ego, cahaya itu mulai memantul dengan lebih jernih. Itulah momen ketika manusia merasa dekat, benar-benar dekat, dengan Dia yang selama ini menghuni setiap helai rasa dalam jiwanya. Bab 6. Keheningan yang menumbuhkan cahaya. Ada saat-saat dalam perjalanan batin ketika seseorang merasa seolah seluruh dunia menjadi sunyi, seakan angin pun menahan napasnya. Pada momen seperti itu, jiwa sebenarnya sedang dipanggil untuk kembali ke pusat dirinya. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang suci tempat cahaya ilahi, menyingkapkan rahasianya sedikit demi sedikit. Ketika seorang salik berani memasuki ruang hening ini, ia akan menemukan bahwa tidak ada yang perlu dikejar, karena yang dicarinya selama ini justru sedang menunggu di dalam kedamaian hatinya sendiri. Dalam hening yang paling jernih, hawa nafsu kehilangan suaranya, pikiran berhenti berlari, dan hati mulai berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tulus. Disinilah seseorang belajar bahwa petunjuk Tuhan tidak selalu turun dalam bentuk kata atau tanda yang mencolok, tetapi sering hadir sebagai dorongan lembut, intuisi halus, atau rasa tentram yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Banyak orang mencari wahyu dalam bunyi, padahal sebagian terbesar cahaya justru turun saat manusia berani diam dan hadir sepenuhnya. Namun, memasuki keheningan bukan perkara mudah. Setiap manusia membawa kegaduhan batinnya sendiri, kekhawatiran yang menumpuk, ambisi yang tidak pernah selesai, dan bisikan ego yang terus meminta dipenuhi. Ketika salik mulai hening, semua itu muncul ke permukaan, seolah meminta perhatian terakhir sebelum dilepas. Di tahap inilah seseorang diuji. Apakah ia akan kembali kepada hiruk-pikuk yang semu, ataukah ia berani menatap suara batinnya hingga tenang? Barang siapa mampu melewati keributan tahap awal ini, ia akan memasuki keheningan yang sejati, keheningan yang membebaskan. Dari keheningan yang matang lahir kedewasaan ruhani. Seseorang mulai melihat dunia tidak lagi dengan mata yang terburu-buru, tetapi dengan kedalaman yang membuat segala sesuatu tampak memiliki makna yang sebelumnya tersembunyi. Ia mulai memaafkan lebih cepat, memahami lebih luas, dan mencintai lebih dalam. Cahaya yang tumbuh dari diam ini tidak sekadar mencerahkan dirinya sendiri, tetapi memancar kepada orang lain melalui sikap, kata, dan kehadirannya. Begitulah Tuhan menumbuhkan para penuntun sunyi, mereka yang tidak mengajar dengan banyak bicara, tetapi dengan ketenangan yang membuat hati orang lain merasa pulang. Pada akhirnya, keheningan bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk kembali ke dunia dengan jiwa yang lebih utuh. Dari diam seseorang belajar mendengarkan, dari mendengarkan seseorang belajar memahami, dan dari memahami seseorang belajar berlaku bijaksana. Itulah sebabnya para kekasih Tuhan sering terlihat tenang dan lembut, tetapi memiliki daya rohani yang kuat. Sebab cahaya yang tumbuh dari keheningan adalah cahaya yang tidak mudah padam, dan barang siapa menjaganya, ia akan berjalan dalam hidup dengan langkah yang mantap, hati yang terang, dan jiwa yang dekat kepadanya. Bab 7. Hidup sebagai penjalan cahaya.
Ada titik tertentu dalam perjalanan seorang salik ketika ia mulai menyadari bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang hanya dirasakan dalam doa, zikir, ataupun saat-saat hening. Makrifat yang sejati justru mengalir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita menatap, mendengar, bersikap, dan merespons. Disinilah seseorang belajar bahwa jalan ruhani bukanlah jalan yang terpisah dari dunia, melainkan cara khusus untuk hadir di dunia. Hidup menjadi ibadah yang tidak terbatas pada ritual, tetapi meresap ke dalam setiap napas dan langkah. Seorang penjalan cahaya akan melihat bahwa setiap perjumpaan memiliki hikmah, setiap tantangan membawa pelajaran, dan setiap kesedihan menyimpan kedalaman yang memperluas jiwa. Ia tidak lagi menolak keadaan, karena ia paham bahwa Tuhan tidak pernah keliru dalam menata perjalanan hidup hambanya. Bahkan ketika sesuatu terasa berat atau tidak masuk akal, ia tetap memilih untuk percaya bahwa ada rahasia kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Inilah yang membuat hatinya lapang, kepercayaan penuh bahwa setiap detik hidup adalah bagian dari pengasuhan ilahi. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran cahaya, ia juga mulai merasakan bahwa tidak ada satupun amal kecil yang sia-sia. Senyum yang tulus, kata-kata yang menenangkan, kesabaran dalam menghadapi ujian, atau sekadar menahan diri dari melukai orang lain. Semuanya adalah bentuk ibadah yang dilihat dan dicatat. Bahkan diam yang penuh niat baik pun menjadi cahaya di sisinya. Seseorang tidak perlu menjadi sempurna untuk berjalan di jalan ini. Ia hanya perlu jujur dalam niat dan konsisten dalam kebaikan. Penjalan cahaya juga memahami bahwa ia bukanlah pusat semesta. Ia hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, membantu sesama, dan menyebarkan ketentraman. Kesadaran inilah yang membuatnya rendah hati. Ia tidak merasa lebih suci dari siapapun, karena ia tahu bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ia belajar menahan penilaian, melembutkan kata-kata, dan selalu memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh tanpa paksaan. Dengan cara inilah ia menjadi pelita yang tidak memaksa, tetapi menerangi. Pada akhirnya, hidup sebagai penjalan cahaya berarti menjadi manusia yang hatinya dekat kepada Tuhan, tetapi kakinya tetap berpijak di bumi. Ia tidak larut dalam dunia, tetapi juga tidak meninggalkannya. Ia hadir sebagai jembatan, menghubungkan kebaikan langit dengan kehidupan manusia. Setiap geraknya membawa ketenangan, setiap ucapannya membawa harapan, dan setiap diamnya membawa makna. Barang siapa berjalan dengan kesadaran seperti ini, ia akan mendapati bahwa hidupnya bukan lagi sekadar perjalanan biasa, tetapi ziarah yang penuh keindahan menuju cinta Tuhan yang tak bertepi. Bab 8. Menjadikan diam sebagai jalan pendengaran batin. Dalam perjalanan makrifat, ada satu kemampuan halus yang perlahan muncul ketika hati mulai bersih. Kemampuan untuk mendengar tanpa telinga, memahami tanpa kata, dan menerima isyarat batin tanpa perlu penjelasan apapun. Pada tahap ini, seorang salik mulai menyadari bahwa diam bukan lagi sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang luas tempat ilmu Allah turun dengan lembut. Diam menjadi bahasa, penuntun, dan bahkan obat bagi jiwa yang sedang mencari keseimbangan. Di balik keheningan itu, seseorang menemukan bahwa suara Tuhan tidak pernah berhenti. Kitalah yang sering terlalu bising untuk mendengarnya. Ketika seseorang melatih dirinya untuk diam, ia mulai mendengar denyut batinnya sendiri. Ia menyadari ketakutan yang belum selesai, keinginan yang belum disucikan, dan luka-luka lama yang masih membisukan sebagian dari dirinya. Dengan tidak melarikan diri dari apa yang muncul, ia mulai mengizinkan cahaya Tuhan masuk lebih dalam. Diam membuat seseorang berani menghadapi dirinya sendiri. Disinilah transformasi sejati terjadi, karena tidak ada pencerahan tanpa keberanian menatap bayangan diri yang paling gelap. Dalam diam yang tenang, salik juga belajar untuk membedakan antara suara ego dan bisikan ilham. Suara ego biasanya keras, tergesa-gesa, penuh tuntutan, dan ingin segera diikuti. Namun bisikan ilham sangat lembut, penuh kebijaksanaan, dan tidak pernah memaksa. Ia datang dengan rasa damai yang tidak bisa ditiru oleh hawa nafsu. Seorang penjalan makrifat perlahan menjadi peka. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus menahan diri,
kapan harus berbicara, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Diam mengajarinya untuk bertindak bukan berdasarkan reaksi, tetapi kesadaran yang matang. Diam juga melatih seseorang untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan sesama. Ketika lidah ditahan, hati diberi kesempatan untuk memahami lebih banyak. Ia mulai melihat kerapuhan orang lain, perjuangan mereka, niat baik yang tidak selalu tampak, dan kesedihan yang tidak pernah diungkapkan. Diam mengubah cara seseorang memandang dunia, tidak lagi dengan penilaian cepat, melainkan dengan empati yang lembut. Dengan cara ini, seorang salik tidak hanya mendekat kepada Tuhan, tetapi juga lebih dekat kepada manusia. Pada akhirnya, menjadikan diam sebagai jalan pendengaran batin adalah tentang membiarkan Tuhan berbicara melalui jiwa yang bersih. Kita sering meminta petunjuk, tetapi jarang menyediakan ruang bagi petunjuk itu untuk turun. Kita meminta ketenangan, tetapi terus memenuhi diri dengan kebisingan dunia. Diam adalah bentuk ketundukan halus, sebuah pengakuan bahwa bukan kita yang mengatur segalanya. Seseorang yang mampu berdiam dengan kesadaran akan merasakan satu kenyataan besar, bahwa di balik keheningan ada suara kasih Tuhan yang membimbing langkah demi langkah, membawa hambanya menuju kedalaman makrifat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bab 9, menyerahkan diri tanpa kehilangan arah. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang salik mulai menyadari bahwa semakin ia berusaha mengendalikan takdir, semakin jauh ia dari ketenangan yang dicari. Pada titik ini, ia belajar tentang hakikat taslim, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah tanpa kehilangan ikhtiar, tanpa mematikan usaha, dan tanpa berhenti melangkah. Penyerahan diri di sini bukanlah pasrah yang lemah, tetapi kepasrahan yang penuh kesadaran, seolah-olah seseorang berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku berjalan, tetapi Engkaulah yang memudahkan jalannya." Dari sini sebuah kedamaian halus perlahan mulai mengisi ruang batinnya. Salik yang memahami makna penyerahan akan melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar berada dalam genggamannya. Ia hanya diberi kesempatan, bukan kepastian. Ia diberi rencana, tetapi tidak diberi kuasa penuh atas hasilnya. Kesadaran ini membuatnya tidak lagi menggantungkan hati pada dunia, tetapi pada Tuhan yang menggenggam segala sesuatu. Kebergantungan ini bukan membuatnya lemah, justru membuatnya kuat, karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Setiap langkah disandarkan kepada Zat yang Maha Kokoh, dan setiap kegagalan tidak lagi menjadi kehancuran, melainkan undangan untuk lebih dekat. Dalam penyerahan diri, seseorang juga belajar untuk tidak mengeluh pada apa yang tampak gelap di matanya. Ia mulai memahami bahwa apapun yang diturunkan Tuhan selalu memiliki hikmah, meski seringkali hikmah itu baru terungkap setelah waktu berjalan jauh. Ia tidak lagi protes ketika keadaan berubah dari rencana, karena ia tahu bahwa rencana Allah lebih tinggi dari dugaannya, dan kasih-Nya lebih luas daripada pemahamannya sendiri. Dalam keadaan inilah lahir jiwa yang tenang, jiwa yang tetap lembut meski diuji, tetap yakin meski goyah, dan tetap berharap meski keadaan tampak sempit. Penyerahan diri juga menciptakan kejernihan dalam mengambil keputusan. Ketika hati tidak melekat pada hasil, seseorang bisa melihat semuanya lebih jernih. Ia tidak lagi terjebak oleh ambisi yang buta atau takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Ia menjadi lebih bijak dalam bertindak, lebih tenang dalam menentukan pilihan, dan lebih lapang dalam menerima risiko. Inilah yang membuat langkah-langkahnya terasa ringan, tidak membawa beban kecemasan, tidak dikejar bayangan masa depan yang menakutkan, dan tidak diganggu penyesalan masa lalu yang menyiksa. Pada akhirnya, menyerahkan diri tanpa kehilangan arah adalah tentang menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Kita tetap berusaha, tetap merancang, tetap mengejar kebaikan, tetapi hati dibiarkan mengalir dalam ketetapannya. Disinilah seseorang merasakan kebebasan yang paling murni, kebebasan dari rasa takut, dari kecemasan, dan dari keinginan yang menyesakan dada. Orang yang mencapai tahap ini seolah membawa cahaya di dalam dirinya. Ia melangkah dengan tenang, berucap dengan bening, dan hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, ia selalu berada dalam genggaman kasih Tuhan
yang tidak pernah salah mengatur takdir hambanya. Bab 10. Menjadi cahaya bagi diri sendiri dan sesama. Ketika seorang salik telah menempuh perjalanan rasa dan jiwa dengan kesungguhan, ia akan sampai pada satu titik pemahaman bahwa makrifat bukanlah puncak yang berdiri sendiri, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab baru. Tanggung jawab itu adalah menjadi cahaya, bukan karena merasa sudah suci, tetapi karena memahami bahwa setiap manusia membawa potensi untuk menerangi dunia di sekelilingnya. Cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya yang gemerlap dan mencolok, melainkan cahaya lembut yang muncul dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang bersandar penuh kepada Tuhan. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan batin tidak berhenti pada dirinya, tetapi terus mengalir kepada sesama. Seseorang yang telah menemukan ketenangan dalam hatinya akan mulai memancarkan ketenangan itu, bahkan tanpa ia berusaha. Caranya berbicara menjadi lebih menyejukkan, tatapannya lebih lembut, dan kehadirannya lebih menenteramkan. Orang-orang di sekelilingnya merasakan aura yang berbeda, seolah ada energi hening yang mampu meredakan kegelisahan tanpa harus mengucapkan banyak kata. Inilah tanda awal seseorang telah menjadi cahaya. Ia menjadi tempat bersandar bagi yang letih, tempat pulang bagi yang resah, dan tempat belajar bagi yang sedang mencari arahnya sendiri. Namun menjadi cahaya tidak selalu berarti memberi nasihat atau menggurui. Justru seringkali cahaya itu hadir melalui keteladanan, bukan ucapan. Ketika seseorang hidup dengan kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan, orang lain akan belajar tanpa diajari. Ketika seseorang menjaga hatinya dari iri, dengki, dan amarah, lingkungan di sekitarnya ikut berubah menjadi lebih lembut. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan meski mampu membalas, ia menciptakan ruang bagi rahmat Tuhan untuk turun kepada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Inilah dakwah paling halus. Dakwah melalui kehadiran, bukan tekanan. Melalui cinta, bukan ketakutan. Dalam menjadi cahaya, seseorang juga belajar bahwa ia tidak harus selalu kuat. Ada kalanya ia kembali rapuh, kembali menangis, atau kembali merasa hilang arah. Tetapi perbedaannya adalah, kini ia tahu kemana harus kembali, dan siapa yang selalu menuntunnya. Kerentanan bukanlah kelemahan, tetapi tanda bahwa ia masih manusia, seorang hamba yang tetap membutuhkan Tuhannya dalam setiap tarikan napasnya. Kesadaran ini justru membuatnya semakin dekat kepadanya, semakin rendah hati, dan semakin mampu memahami kerapuhan orang lain. Pada akhirnya, menjadi cahaya bagi diri sendiri dan sesama adalah buah dari perjalanan panjang yang ditempuh dengan ketulusan. Cahaya itu bukan miliknya, tetapi titipan dari Tuhan. Ia dijaga dengan amal, dipelihara dengan zikir, disucikan dengan keikhlasan, dan dibagikan dengan kasih. Barang siapa mencapai tahap ini, ia akan berjalan di dunia dengan langkah yang lembut, tetapi pasti membawa ketentraman kemanapun ia pergi. Dan ketika cahaya itu kembali kepada pemiliknya kelak, ia pulang dengan hati yang damai, karena ia telah menjalani hidup sebagai hamba yang mengenal, mencintai, dan dipimpin oleh Tuhan yang Maha Menuntun. Jika cahaya itu kini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia padam. Rawatlah dalam diam, kuatkan dengan zikir, dan biarkan Tuhan menuntun langkahmu. Sebuah perjalanan besar selalu dimulai dari satu getaran kecil, dan getaran itu kini ada di dalam dirimu.